Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah. Disclaimer, kisah ini hanyalah bentuk ramalan, legenda, dan cerita misteri. Tidak ada kepastian apakah ini benar terjadi atau hanya sekadar mitos turun-temurun. Ambillah sisi positifnya, buang hal yang tidak bermanfaat. Ada masa ketika manusia merasa dunia berjalan seperti biasanya. Hari berganti hari, musim datang dan pergi, dan kehidupan tampak tanpa kejutan berarti. Namun mereka tidak menyadari bahwa di balik ketenangan itu, alam tengah menyiapkan sesuatu. Sebuah tanda yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau mendengar bisikan halus semesta. Sebuah pertanda bangkitnya sosok misterius yang selama ini dibicarakan dalam bisik-bisik rahasia, Satrio Piningit. Ramalan kuno menyebutkan bahwa, ketika langit tidak lagi diam, ketika bumi menghembuskan nafas panjang, dan ketika manusia mulai melihat cahaya yang tak berasal dari matahari, maka tirai rahasia itu mulai terbuka. Namun tidak disebutkan kapan, di mana, atau bagaimana. Hanya disampaikan melalui simbol-simbol, metafora, dan teka-teki yang membuat siapapun bertanya, apakah ini sungguhan, atau hanya imajinasi manusia kuno yang terlalu peka pada alam? Pada suatu senja yang seharusnya biasa, langit berubah perlahan. Warnanya tidak lagi jingga, tetapi bergeser menjadi semburat ungu yang lembut namun mencekam. Awan-awan tipis bergerak melingkar seolah mengikuti pola yang tak pernah terjadi sebelumnya. Burung-burung yang biasanya pulang ke sarang mendadak diam, melayang rendah tanpa suara. Seakan seluruh makhluk hidup tahu bahwa ada sesuatu yang melintas, sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan, namun mereka rasakan jauh ke dalam insting paling primitif. Beberapa orang mulai merasakan getaran kecil di tanah. Bukan gempa, bukan pula suara kendaraan, melainkan denyut ritmis, seolah bumi sedang memanggil sesuatu yang tertidur lama. Denyut itu muncul perlahan, kadang hilang, kadang kembali lebih kuat. Ada yang mengabaikannya. Ada yang takut, ada pula yang memandang ini sebagai pertanda awal. Lalu, di tengah keheningan aneh itu, cahaya tipis muncul dari cakrawala. Cahaya yang bukan berasal dari bintang, bulan, ataupun buatan manusia. Warnanya dingin namun menenangkan. Tumbuh-tumbuhan di bawahnya tampak bergetar halus, seperti sedang menerima energi yang tidak terlihat. Ada yang mengatakan cahaya itu adalah lampu langit. Ada yang menyebutnya tirai baru semesta, namun para penjaga cerita lama menyebutnya satu nama, cahaya penanda. Konon, cahaya itu hanya muncul 9 kali dalam satu siklus panjang, dan setiap kemunculannya membawa pesan. Pesan bahwa dunia sedang memasuki gerbang perubahan. Bukan perubahan yang terlihat secara kasat mata, tetapi perubahan yang merambat sunyi ke dalam hati manusia. Menguji, memilah, dan memanggil mereka yang terpilih. Di saat cahaya itu mencapai puncaknya, seseorang yang tak dikenal, tak diagungkan, bahkan tak dianggap penting oleh lingkungannya, mendadak merasakan sakit luar biasa di dadanya. Bukan sakit fisik, melainkan tarikan kuat seakan ada sesuatu dari langit yang menembus dirinya. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Napasnya terbelah antara takut dan pasrah. Tubuhnya bergetar hebat tanpa sebab. Dia tidak mengetahui bahwa ramalan kuno menyebut saat seperti itu sebagai pembukaan tirai diri, tanda pertama dari bangkitnya kekuatan yang selama ini tersembunyi. Sebuah kekuatan yang bukan berupa tenaga supranatural seperti cerita lama, melainkan kekuatan kesadaran, keberanian, dan kejernihan batin yang hanya muncul pada waktu tertentu dalam sejarah manusia. Alam tidak memilih seseorang secara sembarangan. Alam memanggil mereka yang hatinya telah lama diam, yang pikirannya telah lama bertanya, dan jiwanya telah lama menunggu tanpa pernah tahu untuk apa. Dan malam itu, ketika cahaya langit perlahan meredup, sebuah getaran baru lahir dalam diri orang yang belum mengenal takdirnya sendiri. Getaran itu adalah awal dari kebangkitan. Awal dari sebuah ramalan yang belum selesai ditafsirkan. Awal dari perjalanan sosok yang nantinya akan disebut Satrio Piningit. Beberapa hari setelah fenomena cahaya misterius itu terjadi, dunia tampak kembali normal. Langit kembali biru, angin kembali berjalan pada jalurnya,
dan manusia kembali pada rutinitas yang membuat mereka lupa bahwa sesuatu pernah berubah. Namun alam tidak pernah benar-benar kembali sama. Ada gelombang tipis, halus, dan hampir tidak terasa, berputar menyelimuti udara. Bukan gelombang suara, bukan pula gelombang panas, melainkan sesuatu yang tidak dapat diukur alat apapun. Ramalan kuno menamainya gelombang halimun, gelombang tak terlihat yang hanya dirasakan oleh jiwa tertentu. Orang itu, yang malam itu merasakan getaran dalam dadanya, mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. Daun yang jatuh dari pohon tampak bergerak seakan mengikuti pola, bayangan benda terlihat sedikit lebih pekat. Angin terasa membawa bisikan yang samar-samar, seperti suara masa depan yang belum lengkap. Ia tidak menganggap dirinya istimewa. Bahkan ia sempat berpikir mungkin tubuhnya sedang sakit atau pikirannya sedang kacau. Namun semakin ia berusaha mengabaikan, semakin kuat getaran itu terasa. Seolah dunia memegang bahunya dan berkata, "Lihatlah, waktumu telah tiba." Gelombang halimun itu tidak hanya mempengaruhi manusia, tetapi juga hewan, tumbuhan, dan bahkan benda mati. Air yang tergenang di dataran datar tiba-tiba beriak kecil walaupun angin tidak bertiup. Tanah terasa hangat pada malam tertentu, lalu dingin secara mendadak pada malam berikutnya. Pohon-pohon besar mengeluarkan aroma tajam yang tidak biasa, seakan sedang mengeluarkan peringatan pada makhluk yang mau mendengarnya. Dalam catatan ramalan, ketika gelombang halimun muncul, berarti kekuatan Satrio Piningit mulai bangun, seperti bara api yang awalnya hanya merah kecil namun setiap hari semakin menyala. Bara itu bukan kekuatan fisik, bukan pula kesaktian seperti cerita-cerita kuno yang penuh imajinasi. Bara itu adalah perubahan sudut pandang, kejernihan akal, keberanian yang lahir tanpa dipaksa, dan kepekaan terhadap kebenaran yang tidak bisa dibohongi oleh apapun di dunia ini. Namun perubahan itu bukan tanpa ujian. Orang itu mulai merasakan konflik dalam dirinya. Terkadang ia merasa sangat kuat, seakan seluruh beban hidup bisa ia tanggung sendirian. Tetapi pada saat lain, ia merasa seolah ada dua suara yang bertarung di dalam batinnya. Satu suara memintanya tetap tenang, sementara suara lain memintanya bergerak, maju, dan melakukan sesuatu yang belum ia pahami. Di berbagai tempat, sejumlah fenomena kecil muncul serempak. Burung-burung terbang dalam pola geometris. Petir terjadi tanpa awan, kabut turun hanya di satu titik lalu menghilang seperti tidak pernah ada. Orang-orang mengira ini hanyalah fenomena alam biasa, tetapi dalam ramalan, setiap pola itu adalah kode, tanda bahwa perubahan tidak lagi bisa dihentikan. Gelombang halimun adalah ujian tahap pertama. Apakah calon pembawa perubahan mampu menahan derasnya beban batin? Karena kekuatan terbesar bukanlah kemampuan menggerakkan alam, melainkan kemampuan mengendalikan gejolak dalam diri agar tidak pecah sebelum waktunya. Dan di tengah semua itu, orang itu mulai memahami satu hal. Ia sedang diarahkan pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Namun ia belum tahu apa, belum tahu bagaimana, belum tahu mengapa. Yang ia tahu hanyalah satu: dunia tidak lagi sama, dan dirinya pun tidak lagi sama. Gelombang halimun terus bergerak tanpa terlihat, namun dampaknya semakin nyata. Bukan lagi sekadar daun yang bergerak aneh atau air yang beriak tanpa angin. Kini pertanda alam mulai menyusun diri menjadi pola-pola yang lebih jelas. Seakan semesta sedang menulis pesan dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar mau melihat. Bagi orang biasa, semua tampak wajar. Tetapi bagi orang yang telah terhubung oleh getaran malam itu, setiap kejadian seperti kepingan puzzle yang perlahan menemukan tempatnya. Pada suatu pagi, saat matahari belum sepenuhnya naik, ia melihat kabut kecil menggantung hanya di atas tanah setinggi lutut. Kabut itu tidak bergerak, tidak tertiup angin, tidak berubah bentuk. Diam seperti sedang menunggu. Ketika ia mendekat, kabut itu seolah mundur perlahan, tetap menjaga jarak tetap. Seperti memintanya mengikuti jalan yang akan diungkapkan nanti. Namun pada titik tertentu, kabut itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Fenomena itu membuatnya terpikir satu hal. Apakah alam sedang menuntunnya? Pertanyaan itu berputar-putar. Tidak ada jawaban.
Namun perasaan itu semakin kuat. Sementara itu, burung-burung di sekitar mulai menunjukkan perilaku aneh. Mereka terbang berputar dalam pola lingkaran-lingkaran yang teratur, bukan acak seperti biasanya. Pada sore hari, beberapa burung bahkan terbang rendah mendekatinya lalu berputar seakan memindai dirinya. Di salah satu ramalan kuno, disebutkan, burung akan mengenali sebelum manusia memahami. Ia tidak ingin percaya. Namun apalagi yang bisa menjelaskan perilaku itu? Lalu datang pertanda berikutnya. Suara halus dari tanah. Pada malam tertentu, ketika dunia sunyi dan udara dingin menusuk, ia merasa tanah di bawahnya bergetar lembut. Bukan seperti gempa, tetapi seperti denyut jantung. Denyut itu teratur, stabil, dan terasa hangat. Setiap kali ia menginjak tanah, ia merasakan seolah bumi sedang bernafas bersama dirinya. Ramalan menyebut momen ini sebagai waktu penyelarasan, ketika calon pembawa perubahan mulai menyatukan ritme dirinya dengan ritme alam. Perubahan paling nyata muncul pada dirinya sendiri. Ia mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tidak diperhatikan oleh mata biasa, ekspresi kecil pada wajah orang, energi di balik kata-kata, bahkan suasana yang belum diucapkan. Ia mulai memahami maksud sebelum seseorang selesai berbicara, merasakan kebohongan tanpa perlu mendengar bukti. Bukan karena ia menjadi sakti, melainkan karena batinnya mulai disucikan dari kebisingan yang selama ini menutupi intuisi. Namun ketajaman barunya membuatnya terombang-ambing antara kagum dan takut. Sebab semakin sadar dirinya, semakin ia merasa dinding antara dunia nyata dan dunia yang lain semakin tipis. Ia mulai bermimpi aneh, bukan mimpi buruk, tetapi mimpi yang terasa seperti peringatan. Dalam mimpi itu, ia melihat kilatan cahaya yang sama seperti malam pertama, namun kali ini lebih kuat, lebih dekat. Cahaya itu menyebut satu kalimat yang belum ia pahami. Waktumu mendekat. Dan setiap kali ia terbangun, tubir hatinya merasa satu hal. Tidak ada jalan kembali. Pertanda semakin jelas. Puzzle semakin tersusun, dan kekuatan yang tertidur semakin mendekati permukaannya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Semesta seperti bergerak lebih cepat, sementara dirinya semakin peka terhadap setiap detail kecil yang bagi orang lain hanyalah angin lalu. Namun semakin ia memahami pertanda, semakin ia merasakan ada sesuatu, atau seseorang, yang mulai memperhatikannya. Bukan manusia, bukan makhluk yang dapat ia lihat, namun sebuah kesadaran halus yang mengikuti langkahnya kemanapun ia pergi. Ramalan kuno menyebut entitas itu sebagai bayangan penuntun, sosok tak kasat mata yang akan muncul ketika kekuatan Satrio Piningit berada di ambang kebangkitan. Bayangan itu tidak pernah muncul jelas, tidak menampakkan wujud, tidak bersuara, tetapi kehadirannya sangat nyata. Ketika ia berjalan sendirian di malam hari, udara di belakangnya berubah lebih padat, seperti ada yang bergerak tanpa suara. Ketika ia berhenti, hawa itu ikut berhenti. Namun saat ia mencoba menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya kesunyian yang terasa terlalu sempurna untuk menjadi kebetulan. Bukannya takut, ia justru merasa tenang. Bayangan itu tidak membawa ancaman. Sebaliknya, ia seperti penjaga yang memastikan ia tetap berada pada jalur yang telah ditentukan alam. Meski begitu, ada kalanya ia merasakan dorongan kuat dalam hatinya, dorongan untuk melangkah ke tempat-tempat tertentu tanpa alasan logis. Misalnya, suatu malam ia merasa harus mendekati sebuah pohon tua yang biasanya tidak ia hiraukan. Begitu ia menyentuh batangnya, suara halus bergema di dalam kepalanya. Bukan kata-kata, tetapi getaran yang mengirimkan pesan. Buka mata batinmu. Sejak itu, ia mulai melihat pola cahaya tipis yang muncul di sekeliling benda-benda. Cahaya itu tidak benderang, hanya seperti garis lembut yang menandai energi setiap sesuatu. Pada manusia, cahaya itu berubah-ubah warna sesuai kondisi hati mereka. Pada alam, cahaya itu lebih stabil, mengikuti ritme bumi yang tenang dan penuh kesabaran. Dan setiap kali ia melihat cahaya itu, ia semakin memahami bahwa semua yang hidup ternyata saling terhubung oleh benang halus yang tidak bisa diputuskan dengan mudah. Meski kepekaannya meningkat, ia mulai mengalami pergulatan batin yang lebih berat.
Ada hari di mana ia merasa penuh keyakinan, seakan ia siap menerima semua yang semesta rencanakan. Namun ada pula hari ketika ia merasa kerdil, ragu, dan takut dirinya tidak mampu memikul apapun yang menantinya di depan. Keraguan itu seperti bayangan kedua yang hidup dalam dirinya, mencoba menutupi sinar yang mulai tumbuh. Dan setiap kali ia lemah, bayangan penuntun itu muncul kembali, tidak menampakkan wujud, tetapi menghadirkan ketenangan yang turun seperti embun. Seolah berkata tanpa suara, "Kau tidak dipilih tanpa alasan." Pada titik itu, dunia di sekelilingnya mulai berubah lebih cepat. Angin yang biasanya lembut kini sering membawa suara samar yang sulit diartikan. Awan kadang membentuk pola berulang seperti mata yang mengawasinya. Bahkan cahaya matahari tertentu terasa menusuk batin, seakan membawa pesan tersembunyi. Namun pertanda terbesar muncul ketika ia memandang bayangannya sendiri pada suatu sore. Bayangan itu tampak lebih panjang dari biasanya, lebih tegas, dan, untuk satu detik singkat, seakan bergerak tanpa mengikuti gerakan tubuhnya. Ketika ia berkedip, semuanya kembali normal. Tetapi ia tahu, itu bukan halusinasi. Itu adalah panggilan. Panggilan bahwa waktu untuk bersembunyi telah usai. Panggilan bahwa dirinya sedang dipersiapkan. Panggilan bahwa kebangkitan tidak lagi jauh. Semakin hari, langkahnya terasa seperti ditarik oleh tali tak kasat mata menuju sesuatu yang belum ia pahami. Dirinya bukan lagi orang yang sama seperti sebulan lalu. Setiap tarikan napas membawa sensasi baru. Setiap detak jantung seperti memanggil ingatan yang belum pernah ia miliki. Alam tidak lagi menjadi latar, melainkan sahabat yang berbicara melalui tanda-tanda yang semakin jelas. Seolah seluruh semesta tengah menyiapkan panggung bagi momen yang sudah lama diramalkan, detik sebelum kekuatan Satrio Piningit terbuka. Pagi itu dimulai dengan keanehan yang lembut. Angin yang biasanya bergerak pelan tiba-tiba menjadi hening. Tidak ada gerakan, tidak ada suara. Seakan dunia berhenti sebentar untuk mengamati. Burung-burung tidak berkicau, pepohonan tidak berdesir. Semuanya diam dalam ketenangan yang terlalu sempurna. Tanda seperti ini sudah pernah ia baca dalam serpihan ramalan. Ketika dunia menahan napasnya, maka sesuatu akan terlahir kembali. Ia duduk di tanah, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dari kejauhan, ia melihat kabut tipis bergerak lambat menghampirinya. Tidak seperti kabut yang pernah ia lihat sebelumnya, kabur dan abu-abu. Kabut ini memiliki cahaya lembut, seolah mengandung percikan kecil bintang yang berpendar halus. Kabut itu menyelimuti dirinya tanpa rasa dingin maupun panas, hanya keheningan yang menekan seluruh dunia luar. Ketika kabut itu menyentuh kulitnya, ia merasakan getaran halus. Getaran yang sama seperti pada malam ketika cahaya pertama turun dari langit, tetapi kali ini lebih kuat, lebih dalam, lebih terarah. Getaran itu terasa seperti sedang mencari sesuatu dalam dirinya, membuka lapisan-lapisan terdalam yang selama ini terkunci. Tiba-tiba, dunia seolah berubah menjadi cahaya. Ia tidak lagi merasakan tubuhnya, tidak lagi mendengar suara apapun. Yang tersisa hanyalah perasaan bahwa ia berada di ruang tak berbatas, tempat di mana waktu tidak berjalan seperti biasa. Dalam ruang itu, bayangan samar muncul, bukan wujud manusia, bukan pula makhluk yang pernah ia kenal. Bayangan itu seperti abstraksi kesadaran, seperti gagasan yang hidup. Bayangan itu berbicara tanpa suara. Kekuatan bukan untuk meninggi, kekuatan bukan untuk menaklukkan. Kekuatan ada untuk menuntun. Kalimat itu menggema langsung ke dalam hatinya, membuat dadanya terasa penuh. Seakan ada pintu yang selama ini tertutup rapat kini mulai terbuka perlahan. Ia melihat masa lalunya, kesedihannya, ketakutannya, kegagalannya. Semua berputar cepat lalu menghilang dalam kabut. Semua itu bukan lagi beban, tetapi bahan bakar yang membentuk keteguhan dirinya. Lalu ia melihat masa depan, bukan sebagai kejadian pasti, tetapi sebagai kemungkinan. Jalan-jalan bercabang yang hanya bisa dipilih oleh mereka yang kuat menanggung konsekuensinya. Dan pada ujung terjauh dari jalan itu, ia melihat dirinya berdiri sendirian di tengah keramaian manusia, membawa cahaya yang tidak berasal dari langit, tetapi dari dalam batin.
Ketika cahaya itu meredup, ia kembali ke tubuhnya. Kabut menghilang seperti embun yang tersentuh sinar pagi. Suara alam perlahan kembali. Angin berbisik lembut. Daun kembali bergerak. Namun dirinya tidak lagi sama. Ia merasakan sesuatu yang berputar pelan dalam dadanya. Sebuah kekuatan yang tidak terlihat, tidak berbunyi, tetapi sangat nyata. Kekuatan yang menunggu waktu untuk benar-benar bangkit. Kekuatan yang selama ini tersembunyi. Dan ramalan kuno menyebut detik ini sebagai momen sebelum kebangkitan. Saat ketika jiwa telah siap, dan alam hanya menunggu satu pertanda terakhir. Malam itu datang dengan cara yang berbeda. Langit tidak hanya gelap, ia seperti menghadap pada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar malam. Bintang terlihat lebih tajam, seakan mendekat perlahan. Udara membawa aroma yang tidak pernah muncul sebelumnya, seperti campuran tanah basah, angin asing, dan getaran halus yang membuat tulang punggung terasa ringan. Pada malam itu, ramalan kuno perlahan menutup satu bab. Kekuatan Satrio Piningit akan bangkit bersamaan dengan suara alam yang tidak pernah didengar manusia modern. Dan benar saja, beberapa menit sebelum tengah malam, bumi bergetar lembut sekali. Tidak cukup kuat untuk disebut gempa, namun cukup untuk dirasakan sebagai detakan jantung yang datang dari pusat dunia. Getaran itu berulang. Kali, 2 kali, 3 kali. Seperti ketukan pintu yang menandai kedatangan sesuatu yang besar. Saat itu terjadi, ia sedang duduk memejamkan mata, mencoba memahami putaran energi baru yang sejak beberapa hari terasa hidup dalam dadanya. Namun kali ini berbeda. Energi itu tidak lagi berputar perlahan. Ia bergerak cepat, seperti pusaran yang menemukan pusat gravitasinya. Tubuhnya terasa ringan, namun juga berat pada saat bersamaan. Seakan ada dua kekuatan yang memperebutkan keseimbangan dalam dirinya. Lalu datanglah suara itu. Bukan suara manusia, bukan suara hewan, bukan suara apapun yang pernah ia dengar. Suara itu seperti campuran angin, gema gunung, dan bisikan halus yang datang dari dalam tanah. Suara itu tidak masuk melalui telinga, ia langsung menyentuh batin. Dan dari batinnya, suara itu berbicara. Kau telah melihat, kau telah mendengar, kini saatnya kau menerima. Begitu suara itu bergetar, dunia di hadapannya berubah. Cahaya tipis muncul dari telapak tangannya, bukan cahaya terang, melainkan getaran energi lembut yang menari di udara. Cahaya itu merambat ke lengannya, ke dadanya, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa takut, hanya perasaan bahwa inilah momen yang selama ini ditunggu bukan hanya oleh dirinya, tetapi oleh alam sendiri. Tiba-tiba angin berputar membentuk lingkaran sekitarnya. Daun-daun melayang tanpa arah. Tanah di bawahnya memancarkan kehangatan seperti bara kecil. Semesta seperti membuka matanya dan memandang langsung pada dirinya. Suara-suara kecil muncul dari kejauhan, deru, bisikan, denting, seperti koor halus yang menyambut kelahiran kembali. Di titik tertinggi dari momen itu, cahaya menyatu pada dadanya. Bukan seperti ledakan, melainkan seperti napas panjang yang akhirnya dilepaskan setelah bertahun-tahun tertahan. Dan saat cahaya itu meresap sempurna, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan yang begitu dalam, seakan seluruh dunia berada dalam genggamannya tanpa perlu disentuh. Tidak ada kekuatan untuk mengendalikan alam. Tidak ada kemampuan untuk memanggil badai atau memindahkan benda. Namun ada sesuatu yang jauh lebih besar. Kesadaran yang benar-benar jernih. Ia bisa merasakan arah kebenaran tanpa ragu. Ia bisa merasakan getaran batin manusia tanpa kata. Ia bisa melihat jalan yang belum terjadi, bukan sebagai kepastian, tetapi sebagai kemungkinan yang menunggu dipilih. Dan pada momen itu, ia memahami satu hal. Kekuatan Satrio Piningit bukan kesaktian. Kekuatan itu adalah kejernihan yang mampu menuntun manusia ketika dunia mulai gelap. Saat cahaya memudar, angin kembali normal. Daun jatuh perlahan. Bintang kembali jauh. Bumi berhenti bergetar. Namun dirinya telah berubah selamanya. Ia berdiri, menatap horizon malam, dan berkata dalam hati, "Jika ini amanah, maka aku akan menjaganya."
Ramalan kuno pun menutup dengan simbol sederhana. Ketika kekuatan itu bangkit, dunia tidak langsung berubah. Namun perubahan telah dimulai di dalam satu jiwa yang terpilih. Dan itu sudah cukup untuk menggerakkan semesta.